Oke, mungkin sebelum dilanjut, teman-teman semua di sini yang bisa on cam, bisa dibantu buat on cam ya, biar nanti lebih cair suasananya. Kita ada VB sebenarnya sebentar, kirim di grup kali ya. Tapi ini memang virtual background yang biasa digunakan Tunas belakangan ini ya, nggak apa-apa ya. Sudah. Oke, sambil nunggu, saya lagi monggo teman-teman bisa menyiapkan diri untuk kelas hari ini dengan kalau bisa tadi ya, mungkin membantu menyalakan kameranya agar nanti bisa teraktif juga. Kemudian setelah itu nanti disiapkan apa pertanyaan-pertanyaannya ataupun juga diskusinya, terutama terkait topik yang akan kita bahas kali ini. Mengirim virtual background. Oke, sudah saya kirim di grup ya. Oke, dan untuk membuka mungkin di antara teman-teman ada yang masih belum tahu ya Tunas Creativa itu apa. Nah, saya coba jelaskan singkat saja di awal ini. Tunas Creativa Indonesia ini sebenarnya mencoba untuk mewadahi para penulis pemula pada awalnya untuk bisa menerbitkan buku pertama kali. Jadi kita fokus di kelas menulis dan juga penerbitan. Tapi nanti di keberjalannya waktu ada perluasan ya, ada perluasan project sehingga tidak hanya fokus di kelas menulis. Nah, problem yang kita bawa didasari dari tiga isu ini. Yang pertama terkait rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Ini saya rasa sudah menjadi isu yang jamak dipahami orang-orang Indonesia ya, termasuk kita mungkin. Yang kedua, ternyata juga rasio buku terhadap populasinya masih sangat rendah ya, 1/90. Nah, yang ketiga, ketika berbicara mengenai kreatornya, mengenai penulisnya, ternyata banyak yang memiliki obstacles ya, banyak yang memiliki hambatan. Dari mulai masalah motivasi, masalah kepercayaan diri, kemudian juga masalah teknis ya, ataupun bahkan non teknis lain seperti waktu, kemudian juga publishingnya, kemudian juga bagaimana buku itu bisa disebarkan. Nah, dengan itulah kita coba hadir sebagai solusi tentu saja untuk menjadi tempat yang nyaman bagi penulis pemula. Kita coba memberikan pelayanan yang bisa kita berikan sebaik mungkin untuk memprovide apa namanya pendampingan penulisan dan juga personalitinya. Yang kedua adalah menggunakan teknologi dan yang ketiga fokus kita pada publikasi yang berhubungan sama anak-anak muda dan juga environment ya atau lingkungan. Tentu yang dimaksud lingkungan di sini tidak hanya lingkungan tidak hidup ya, tapi juga makhluk hidup itu sendiri. Nah, yang membedakan lagi adalah bahwa kita juga fokus pada pengembangan writers personality ya, karena dalam nilai yang kita bawa, kita ingin penulis tidak hanya menciptakan tulisan yang bagus, tetapi juga menjadi sosok yang bisa setidaknya memberikan pengaruh yang baik. Jadi tidak hanya bisa dinikmati tulisannya, tapi juga orangnya bisa menjadi teladan gitu. Sekalipun tentu dengan berbagai kekurangan yang dimilikinya. Kemudian visi misi dan value yang kita bawa adalah tentu saja namanya visi kita sangat ambisius ya untuk menghadirkan ya, generasi yang secara literasi itu baik melalui kata-kata atau melalui
publikasi yang berkualitas gitu ya atau bermakna dengan misinya dari mulai mempublikasi yang terbaik ya yang sejauh yang kita bisa lakukan. Kemudian tadi mengembangkan skill dan tanggung jawab dari penulis dan terakhir adalah menggunakan teknologi ya sebagai sarana untuk bisa memperluas pengaruh begitu. Tiga nilai yang kita miliki atau kita selalu bawa adalah kreatif, inspiring, dan trustworthy. Oke, ini target customer-nya ada anak-anak muda ya dan premium class ya. Premium class ini untuk para profesional ya. Nah, kelas hari ini eh, menargetkan sebenarnya untuk anak-anak muda dan kelas pasca muda ya apa ya bahasanya dewasa ya karena memang ada di usia-usia antara ya antara muda dan menuju dewasa. Kenapa ada kelas tersebut? Nah, karena Tunas mengembangkan bisnisnya tidak hanya di bidang penulisan tapi juga leadership course ya. Leadership di sini kita gunakan sebagai tagline karena mencakup banyak hal dari mulai akademik maupun non akademik ya. Tapi mungkin yang lebih kuat di sisi non akademiknya sebenarnya. Jadi kita pengen juga hadir dalam membantu menyelesaikan isu-isu personal eh, anak muda Indonesia, tapi dengan pendekatan literasi gitu. Jadi sekalipun nanti event-event kita mungkin tidak hanya fokus di kelas menulis dan penerbitan, gitu, seperti hari ini, tapi sebenarnya kalau dibedah lebih jauh dan kalau nanti pun diskusi dilaksanakan, saya yakin salah satu kuncinya tetap pada literasi. Ya. Salah satu kuncinya tetap pada kegiatan membaca, menulis, dan mendalami sebuah eh, konteks ya atau sebuah keilmuan tertentu itu yang itu menjadi bagian dari literasi itu sendiri. Begitu. Jadi mungkin dan kita pun sudah berencana untuk memprovide kelas lanjutan dari kelas ini yaitu kelas menulis paper ya, menulis artikel ilmiah nanti yang akan segera di provide segera di launching juga dan semoga itu menjadi ruang lain ya atau wadah lain untuk Tunas hadir membantu memberikan alternatif solusi ya atau menyelesaikan masalah yang dihadapi anak-anak muda hari ini, terutama para kaum calon akademik ya, calon intelektual, mahasiswa maupun yang after graduate-nya. Begitu kurang lebih perkenalan singkat dari Tunas. Kita domisilinya di Jogja saat ini dan terbuka untuk kolaborasi. Jadi teman-teman di sini yang juga punya minat ataupun punya apa istilahnya semacam eh, gerakan ataupun mungkin ide yang pengen dielaborasi boleh nanti kontak kita. Oke, dan untuk kelas hari ini kita akan ditemani atau dipandu oleh Mbak Dokter ini disebut ya karena susah katanya dapetinnya. Jadi Mbak Dokter Dita kelihatan di layar ya. Beliau menempuh pendidikan secara lengkap dari S1 sampai S3 di Ponorogo University. Jadi nggak usah ditanya seberapa cinta dan hafalnya dengan Mas Undip ya. Karena sudah berarti berapa tahun nih? 10 tahun ya. 10 tahun mengalahkan lamanya sekolah dasar ya. SD aja cuma 6 tahun. Ini sampai 10 tahun di Undip di kayaknya sudah sah menyandang gelar di Ponorogo Muda ya. Gitu. Mungkin juga kalau 3 kali gini kayaknya sih punya 3 alma mater ya. Karena S1 dapat alma mater, S2 dapat, S3 dapat mungkin ya. Jadi di rumahnya sudah ada 3 alma mater. Eh fokusnya ataupun aktivitasnya memang fokus di bidang riset ya. Di membran teknologi dan advanced materials for wastewater treatment. Jadi pengolahan air limbah. Dan sudah proven ya. Nah, jadi sudah teruji dan terbukti di publikasi yang bereputasi apa bahasanya, yang memang high
high class ya, apa high index gitu ya, Pak. Saya juga kurang paham istilahnya. Dan dengan strong communication skills and excellent analytical abilities. Ya, jadi cukup lengkap kapasitasnya. Ini kontaknya kalau yang belum kenal bisa nanti mungkin interaksi lebih lanjut baik di nomor HP atau WA di LinkedIn dan langsung datang ke rumah juga boleh ya di Demang. Cuma nggak tahu di mananya. Nanti bisa ditanya. Kemudian untuk final thesis title-nya mungkin bisa dibaca aja ya. Ini tentu saja tentang membran. Nah, award and scholarship-nya ini yang mungkin nanti juga bisa dielaborasi di diskusi ya, barangkali ada yang tertarik untuk bisa mengetahui caranya gimana menjadi first winners and best presentation di essay writing national competition-nya UNES ya tahun 2018 dan juga second best prototype di creation di Ponorogo University dan sebagai best presenter ya. Oh, dan ini berarti pernah jadi Wapres juga ya? Bukan ya? Oh, bukan nih. Academic Achievement Improvement Scholarship ya. Ini PMDSU itu ya. Dan bukan. Ini apa nih? Beasiswa apa? Academic Achievement Improvement Scholarship. Beasiswa apa ini? Nanti dijelaskan di langsung ya. Lengkap ya berarti nulis bisa, bikin prototype bisa, presentasi juga bisa. Berarti menguasai tiga elemen utama yang mungkin orang-orang kesulitan ya. Itu mungkin perkenalannya sudah sangat lengkap kelihatannya. Apakah sudah bisa bersuara, Mbak Dita? Sudah bisa. Suaranya kecil ya, bentar. Oh ya, Nah, kayaknya kejauhan mungkin ya, atau gimana? Atau di teman-teman suaranya sudah bagi masih kecil. suaranya masih Ah, pelan. ini udah bagus ini, udah lebih Oh, jelas. berarti kurang dekat. Oke, Ya. teman-teman yang lain sekali lagi nanti di akhir tentu akan ada sesi diskusi dan ini terbuka ya. Boleh sesuai tema, boleh di luar tema karena Mbak Dita orangnya insya Allah baik dan terbuka ya. Jadi feel free aja buat tanya dan nanti apa namanya bisa lewat kolom chat tapi lebih baik sih mungkin langsung lewat interaksi on mic ya gitu. Dan sekali lagi kalau ada yang bisa on cam juga biar nanti mungkin di sesi penyampaian materi tetap bisa interaktif ya. Ini kita record, jadi biasanya memang di Tunas nanti akan dipublikasi di YouTube juga. Jadi nanti teman-teman mungkin yang eh, di tengah-tengah nanti sempat terkendala jaringan atau apa, jangan khawatir, kita nanti akan upload di YouTube dan semoga mungkin mencapai 1 juta viewers ya. Amin, amin. Oke, monggo untuk selanjutnya waktu dan layar saya serahkan ke Dr. Dita ya. Terima kasih Mas Fawas. Izin share screen. Apakah sudah terlihat atau belum? Sudah, sudah. Oke. Ini sudah slideshow atau belum ya? Sudah, sudah, sudah. Oke, bentar. Ada kendala kah? Oh, sebentar. Kalau mau dibantu boleh dikirim.
Sambil nunggu mungkin. Ini teman-teman di sini semua mahasiswa semua kah? Apa ada yang sudah bukan dan sudah mau jadi mahasiswa lagi? Boleh mungkin lewat chat ditulis misalnya ini saya random aja. Nama saya Trisna, saya dari mana gitu, dari Undip mungkin dari ITB, UNER, UNES mungkin. Oke, ini Mbak Azah ya. Ini kayaknya Mbak Azah tadi ikut juga ya di forum sebelumnya. Oke, yang lain. Iya, Oke, makasih Mbak Hanun jangan sampai panggilannya Pak Azah ya, saya lupa. iya betul. Mbak Hanun. Yang lain eh, mahasiswa atau alumni manakah? Bisa ditulis ya di kolom chat. Eh, Sudah bisa, Mbak Dita? Oke. Sudah terlihat? Sudah. Tapi belum Ya, belum present tapi. Ini sudah ya? Sudah. Oke. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga gimana kabarnya? Semoga di hari weekend Ramadan ini meskipun kita sedang berpuasa, tapi semangatnya tetap membara ya. Apalagi yang udah mengikuti open webinar kali ini pasti sudah ada niat tersendiri gitu. Kenapa mengikuti event ini? Semoga harapannya bisa menjawab keresahan teman-teman semua berkaitan dengan topik ini yang saya yakin setiap mahasiswa ataupun peneliti bahkan sebenarnya tidak hanya mahasiswa ya, siapapun orangnya pasti pernah mengalami burnout atau kelelahan gitu ya bahasa mudahnya. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin tanya satu hal ke teman-teman semuanya. Sebelum masuk ke ini tadi ya sempat ditanyakan oleh Mas Fafas juga. Jadi semua yang join di sini apakah semua ini mahasiswa atau ada yang sudah lulus? Boleh jawab di kolom komentar atau langsung open mic juga boleh. Saya ingin tahu dulu nih agar pembahasan kita lebih terarah dan harapannya bisa menjawab. Selain Mbak Hanun yang sudah menjawab di kolom komentar, mungkin yang Boleh lain. kita absen aja kali ya. Mungkin Kak Adara nih. Oh, ada Kak Nafila tuh. Kak Adara, apakah masih mahasiswa atau Nida? Mbak Nida S1 Undip, oke. Kemudian Mbak Adara, Mbak siapa lagi? Mbak Ayana, Mbak Julita, Mbak Nida tadi sudah, Mbak Risti, Mbak Trisna. Apakah semua ini masih mahasiswa atau sudah alumni atau S2, S3? Oke. Saya menganggap bahwa semua yang join di webinar ini setidaknya ada niat atau ada keinginan untuk lanjut studi ya. Meskipun apakah dia itu sudah lulus atau belum, tapi setidaknya mungkin ada niat atau keinginan dari masing-masing teman-teman untuk melanjutkan studi gitu. Jadi kita langsung aja masuk. Maaf nih ya, agak kering. Sebelum saya mulai, saya ingin tanya satu hal ke teman-teman semuanya.
Ada nggak yang pernah membuka laptop, kemudian bukan untuk mengerjakan tugas, tapi hanya untuk menatap layar, kemudian ditutup lagi karena tidak sanggup memulai? Ada nggak? Biasanya tuh mahasiswa tugas akhir nih yang kayak gini, atau Ada. mahasiswa. Ada ya, itu hal yang umum terjadi gitu ya. Gitu. Jadi bahkan saya pun pernah gitu, bukan sekali. Ada masanya saya duduk di depan data penelitian saya dan takut melihat hasilnya. Padahal hasilnya bukan berarti hasil itu jelek sebenarnya, tapi karena sudah terlalu lelah atau capek untuk kecewa lagi gitu. Karena seringkali orang-orang itu berpikir bahwa kuliah itu soal kepintaran. Padahal banyak berita juga kita tahu bahwa banyak mahasiswa berhenti itu bukan karena dia tidak pintar, tapi karena lelah, gitu ya. Dan justru saat paling lelah itulah biasanya keputusan akademik yang berbahaya biasanya diambil, gitu. Jadi bukan saat kita tidak tahu yang benar, tapi saat kita tahu dan kita lelah untuk melakukannya kembali. Jadi pada hari ini saya tidak ingin berbicara bagaimana caranya menjadi mahasiswa yang sempurna. Saya akan bicara satu hal yang lebih penting, yaitu bagaimana untuk menjaga integritas ketika diri sudah hampir lelah. Kita lanjut kan. Jadi mengapa topik ini penting ya? Karena biasanya untuk mahasiswa tingkat akhir untuk S1 tadi ya Mbak Nida itu mengalami kendala pada saat nulis skripsi gitu ya, skripsinya macet, kemudian data tidak sesuai teori, kemudian revisi berkali-kali, atau mungkin untuk yang sudah lulus seperti Mbak Hanun tadi ya, ada deadline beasiswa, kemudian Iya. kemudian ada publikasi yang harus ditempuh untuk mahasiswa S2 maupun S3. Dan bahayanya lagi kalau sampai ada dalam pikirannya untuk membandingkan diri sendiri dengan teman-temannya. Nah, jadi poin terakhir ini yang paling berbahaya sebenarnya. Jadi ketika poin 1 sampai 4 ini ya poin yang umum kita temui gitu ya. Ada skripsi macet dan setelah itu ya umum kita temui dan kita tidak bisa menghindar dari hal itu. Pasti ada saatnya kita menghadapi masa-masa itu. Tapi ketika kita sudah membandingkan diri dengan teman itu bukan lagi masalah diri kita pribadi, tapi kita memanggil faktor eksternal untuk turut membuat diri kita ini kewalahan atau overwhelm gitu sehingga stresnya bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi hampir semua pelanggaran akademik itu tidak dimulai dari niat yang curang sebenarnya, tapi dimulai dari kalimat saya sudah lelah atau capek gitu ya. Nah, burnout itu nyata dan normal. Nah, jadi yang harus kita pahami bahwa burnout itu bukan berarti malas. Burnout adalah kelelahan kognitif dan emosional. Jadi kita sudah terlalu lelah menghadapi data penelitian ataupun file tugas akhir, membacanya kok hasilnya masih belum menemukan titik terang. Di samping itu juga ada tekanan dari eksternal yang mendorong kita agar segera lulus, kemudian dari teman-teman kita melihat teman-teman seangkatan kita sudah pada lulus itu ya. Dan akhirnya itu semua menjadi satu sehingga menyebabkan burnout. Gejalanya apa saja? Yaitu susah fokus dalam membaca artikel, kemudian takut membuka file tugas akhir, dan akhirnya karena eh, apa namanya tidak bisa membuka atau diri ini terasa kayak kok merasa saya ini merasa tidak cukup pintar gitu ya untuk mengerjakan itu, akhirnya takut untuk bertemu pembimbing gitu.
Sehingga pada akhirnya ketika bulan demi bulan itu ya berlalu, ditanya bagaimana progresnya gitu, dia akan menghindar gitu, dan akhirnya apa namanya, ya dia akan berada dalam lingkaran itu terus-menerus gitu. Jadi kalau Anda atau kita ya pernah buka laptop, kemudian hampir cuman menatapnya aja tanpa ngetik apa-apa, yang paling perlu kita ingat adalah itu bukan malas, tapi itu burnout. Nah, nanti akan kita bahas gitu ya, bagaimana cara menghadapi burnout itu. Selanjutnya, apa yang terjadi pada otak saat burnout? Nah, jadi yang pertama, burnout itu menyebabkan decision fatigue atau uh, keputusan yang diambil ini sembrono gitu. Jadi ketika kita sudah lelah gitu ya, jadi kita bukan lagi mencari bagaimana yang benar, tapi bagaimana agar stres itu segera hilang atau agar tugas ini segera selesai gitu. Ya, kemudian menyebabkan tunnel thinking atau berpikiran sempit gitu. Kemudian rasionalisasi menurun dan akhirnya menyebabkan etika akhirnya menurun karena kita mengabaikan aspek-aspek kebenaran yang kita tahu gitu. Kemudian di sini integritas mulai terganggu gitu ya. Mungkin akan muncul dalam pikiran kita seperti parafrase sedikit, gak apa-apa lah ya. Kemudian datanya hampir sama. Nah, reviewer juga nggak tahu, kemudian penguji juga nggak tahu, gitu kan. Bahkan kalau misalnya hubungan antara mahasiswa dengan pembimbingnya tidak terlalu dekat juga, bahkan dia akan berpikir, mungkin pembimbingku juga nggak akan tahu. Yang tahu penelitianku kan aku sendiri, gitu kan pasti. Jadinya dia akan bagaimana berpikir, bagaimana caranya agar lulus lebih cepat, gitu. Jadi pelanggaran integritas itu bukan keputusan besar yang sekali saat itu terjadi, namun kumpulan keputusan-keputusan kecil yang sering kita toleransi ketika kita mengalami burnout atau kelelahan. Nah, bentuk pelanggaran yang paling sering untuk di tingkat kita gitu ya, mahasiswa S1, S2 atau bahkan S3 itu bukan lagi mencontek seperti anak SMA gitu ya, tapi untuk anak satu umumnya adalah coping method. Jadi ya dia melihat apa namanya, melihat karya temannya. Tapi ini bukan mencontek yang seperti anak SMA kemudian apa namanya, saat ujian itu mungkin untuk teman-teman S1 udah nggak apa ya, bukan zamannya lagi gitu ya. Tapi di sini yang paling penting biasanya itu adalah di tugas akhirnya. Dia mencontek berkaitan dengan metodenya, kemudian cara-cara membahasnya, kemudian menghapus data-data yang kurang linier gitu. Dan untuk S2 ataupun S3 biasanya adalah cherry picking data atau ya tadi data-data yang kurang bagus diabaikan, diambil dengan data-data bagusnya aja. Kemudian ketika dia itu sudah memiliki publikasi, dia mengambil citasi dari artikelnya sendiri, yang artinya adalah untuk menunjang atau mendukung argumennya saat itu. Kemudian yang paling sering ini adalah publikasi terburu-buru. Jadi di tingkat perguruan tinggi masalahnya bukan lagi apa namanya, masalah mencontek, tapi adalah berkaitan dengan kejujuran ilmiah. Nah, kenapa ini berbahaya? Resikonya adalah skripsi ditolak pembimbing gitu ya. Jadi pembimbing pasti akan tanya, ini dapat dari mana? Kemudian bagaimana kamu memahami ini? Bagaimana fenomenanya sehingga seperti ini gitu. Ketika kita tidak mampu menjawab itu, pasti pembimbing akan bertanya, ini siapa yang mengerjakan? Kemudian apakah kalian mengerjakan sendiri gitu? Pasti akan muncul pertanyaan itu, dan ketika kita tidak mampu menjawab, nah itu resikonya adalah skripsi ditolak, kemudian paper retract, kemudian reputasi akademik rusak, dan yang paling
Berbahaya adalah susah lanjut studi atau karir gitu ya. Jadi publikasi memang atau artikel atau tugas akhir bisa kita tulis dalam CV. Tapi satu pelanggaran integritas bisa menghapus seluruh CV. Orang-orang tidak akan percaya apa yang telah kita lakukan ketika kita sudah terbukti melakukan pelanggaran akademik. Nah, ini prinsipnya. Data jelek yang jujur lebih baik daripada data yang bagus tapi dipaksa. Dalam penelitian, hipotesis kita boleh salah, ya, tapi data tidak boleh bohong. Kenapa? Karena saat kita menentukan hipotesis, kita mungkin akan mengacu pada artikel yang telah ada sebelumnya. Dan bisa jadi data yang jelek itu bukan berarti jelek secara mutlak. Bisa jadi itu merupakan novelty atau pembaruan yang kita temukan dalam topik ini gitu. Jadi jangan berpikir bahwa data jelek itu artinya tidak bisa dipakai. Bisa jadi data itu dipakai justru itu merupakan temuan kita yang belum pernah ada di penelitian sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah strategi praktis menjaga integritas. Nah, jadi baik itu ini berlaku ya untuk semua jenjang, semua eh, apa lingkup pendidikan, baik itu saintek maupun soshum gitu ya. Ketika mengambil data, itu siapkan logbook. Jadi simpan raw data, catat semua eksperimennya, catat semua data lapangannya. Kemudian tulis sejak awal. Dan yang paling penting adalah ketika menulis TA atau artikel itu jangan ketika panik gitu. Jadi banyak pelanggaran terjadi bukan karena orangnya tidak jujur, tapi karena mereka menulis di minggu terakhir sebelum deadline gitu. Jadi pikirannya hanya bagaimana caranya agar tugas ini selesai, sehingga mengabaikan beberapa aspek-aspek kebenaran yang dia ketahui sebenarnya. Nah, karena sekarang kita sudah di teknologi 5.0 ya, menggunakan AI itu apakah boleh? Sangat boleh. Ya, tapi AI ini terbatas ya, tidak bisa untuk membuat analisis, kemudian mengganti pemahaman, kemudian menjawab tanpa verifikasi. AI boleh digunakan untuk perbaikan grammar, kemudian paraphrase, kemudian adalah yang terakhir seperti brainstorming. Jadi AI itu boleh membantu kita untuk menulis, tapi tidak boleh menggantikan kita untuk berpikir. Jadi ketika kita tanya AI, bagaimana pendapatmu berkaitan dengan teknologi membran, misalnya bidang saya teknologi membran gitu ya. Saya pun juga akan meminta AI untuk menyertakan sumbernya. Apakah kemudian saya cek lagi apakah benar sumber itu atau yang dikatakan AI itu ada di sumbernya seperti itu. Atau kalau memang biasanya teman-teman kalau beberapa dari teman-teman ini ada yang dari Undip gitu ya, teman-teman bisa memanfaatkan tuh ada Scopus AI yang kita masih langganan untuk mahasiswa Undip itu juga sangat membantu gitu ya karena apa ya ulasan atau jawaban yang diberikan itu lebih berdasar dibandingkan dengan ChatGPT atau Quillbot atau AI yang apa namanya basisnya ini bukan keilmuan atau maksudnya bukan berdasarkan publisher gitu. Jadi dia secara umum. Tapi kalau Scopus dia memang berfokus kepada peneliti dan data-data yang diambilnya pun juga berdasarkan dari database mereka sehingga lebih terpercaya. Kemudian selanjutnya adalah cara melindungi diri saat burnout. Nah, ini yang paling penting. Jadi ketika burnout biasanya kita ini cenderung untuk mengisolasi diri gitu ya karena sudah terlalu lelah, kemudian merasa bahwa diri ini tuh kurang dan seterusnya sehingga menutup segala pintu gitu. Padahal itu justru akan memperburuk. Jadi cara melindungi diri saat burnout itu adalah komunikasi dengan pembimbing. Kemudian pecah target kecil, jadwalkan istirahat dan jaga isolasi diri gitu. Jadi ketika kita itu mengalami kelelahan, capek, yang paling penting kita lakukan adalah yang pasti istirahat terlebih dahulu. Tapi istirahat bukan berarti membuat kita ini tenggelam dalam
apa namanya kelalaian, bukan. Kita kasih jeda waktu, misal eh, 2 jam atau 1 jam. Ketika kita sudah 2 hari, misal 2 hari berturut-turut tanpa berhenti atau nonstop, kita misal 1 hari kita bebaskan gitu untuk entah untuk vacation atau untuk melakukan hal yang kita senangi gitu ya, itu sangat boleh. Kemudian ketika ingin memulai lagi, karena kita masih melanjutkan tugas yang kemarin gitu ya, ketika kita merasakan burnout atau bukan burnout lagi ya, karena kita sudah refresh gitu, lebih kepada tidak tahu mau kemana gitu. Nah, kita harus bertanya dengan kolega atau teman-teman yang menurut kita itu dapat memberikan feedback positif gitu. Karena biasanya kalau tanya ke pembimbing langsung, kita akan merasa sungkan kan, atau merasa takut gitu. Tapi kalau kita tanya ke teman atau kolega yang sekiranya eh, mampu atau bisa untuk memberi kita feedback positif, itu boleh banget, dan justru itu yang sangat disarankan. Sehingga dari situ pikiran kita akan lebih terbuka, dan kemudian akan berpikir bahwa oh ternyata semua ini bukan masalah yang besar gitu, karena temanku juga mengalaminya gitu. Orang lain pun juga mengalaminya dan mereka mampu menjalankannya. Nah, jadi banyak kasus pelanggaran akademik itu sebenarnya bukan masalah etika, itu masalah mahasiswa yang sendirian terlalu lama gitu ya, karena menutup segala pintu sehingga dia hanya berkutat pada masalahnya sendiri. Nah, prinsip pentingnya adalah gelar sarjana, magister, atau doktor bukan bukti bahwa Anda atau kita ini paling pintar, tapi bukti bahwa Anda paling jujur dalam proses belajar. Saat burnout datang, integritas itu bukan lagi pilihan, tapi integritas itu merupakan kompas kita. Karena pada akhirnya yang kita bawa dari kampus bukan hanya selembar ijazah, tapi juga reputasi gitu. Nah, satu lagi nih yang ingin saya sampaikan gitu ya ke teman-teman, bahwa sebelum saya akhiri, saya ingin kita jujur sebentar gitu, bahwa kita tahu bahwa tidak semua di ruangan ini mungkin akan lulus tepat waktu, kemudian tidak semua penelitian itu akan berhasil, dan tidak semua data akan sesuai dengan harapan. Dan itu sangat tidak apa-apa gitu. Yang berbahaya bukan ketika skripsi kita lama, yang berbahaya adalah ketika kita mulai membenarkan hal yang kita tahu itu salah. Jadi karena dalam hal akademik yang kita bangun sebenarnya bukan hanya skripsi, tesis maupun disertasi, namun kita sedang membangun diri kita sendiri untuk menjadi orang yang dipercaya. Entah kita itu nanti akan menjadi peneliti, dosen, atau bekerja di industri, orang-orang tidak akan bertanya atau melihat IPK Anda setiap hari. Misal pun mereka tanya, pasti besoknya atau 1 bulan atau 2 bulan, ya dia tidak akan peduli. Mereka pun juga tidak akan bertanya, lulus berapa lama, 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Tapi hal yang akan mengikuti kita terus-menerus adalah apakah kita orang yang bisa dipercaya atau tidak. Gitu. Jadi gelar bisa membuat kita dipanggil sarjana, master, atau doktor, tapi integritaslah yang membuat orang itu benar-benar menghormati kita. Jadi ketika burnout datang, dan dia pasti datang, ingat ini. Jadi lebih baik lulus sedikit lebih lama daripada cepat, tapi harus bersembunyi dari diri sendiri seumur hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih banyak Mbak Dita ya sudah memberikan, maaf Dokter Dita, nggak boleh nggak disebut ya, yang sudah Hmm. memberikan pengantar dan juga materinya tadi terkait bagaimana mengantisipasi dan memitigasi burnout ya. Oke, jadi tadi dimulai dari refleksi, kemudian juga ada beberapa tips dan strategi yang disampaikan ya. Nah, kita masuk di sesi diskusi. Mungkin teman-teman yang mau bertanya, boleh lewat kolom chat ya. Bagi yang kesulitan untuk menyalakan mic ataupun
langsung aja sih, lebih enak ya biar nanti langsung ngobrol sama Mbak Dita nih. Oke, tapi mungkin sambil nunggu yang lain ya, sambil barangkali masih ngetik atau mikir pertanyaan. Dari saya ada beberapa atau mungkin satu dulu pertanyaan pemantik Mbak Dita nih. Tadi kan di awal dikenalkan ya, dan di materi juga tadi dibahas mengenai kondisi yang dialami oleh mahasiswa dan Mbak Dita ini kan termasuk yang hampir tidak pernah libur ya dari dari S1 sampai S3 kan langsung lanjut terus ya. Jadi Ya, kalau hampir. dihitung dari TK bahkan dari TK sampai S3 nggak pernah ada ngalamin libur dulu nggak kuliah ya. Nah, itu apa nggak bosan gitu ya? Bahkan kalau istilahnya apa nggak burn out gitu karena kan nggak ada momen nggak sekolahnya ya, nggak ada momen nggak bebas gitu. Kalau dalam bahasa kita kan ya tuh itu satu. Nah, kalaupun memang mungkin nggak merasa atau merasa apa tuh yang dilakukan sehingga ya sampai di level ini ya. Berarti kan kalau di saya cek usianya berarti sekitar masih 20 tahun, 27 ya. 28 tahun ini. 28 tapi sudah S3 berarti kan termasuk yang cukup cepat ya di antara normalnya orang-orang gitu. Nah, itu di usia-usia itu juga kan sebenarnya lagi cukup bergejolak ya. Pengen lakuin ini mungkin pengen lakuin itu atau pengen ini pengen itu tapi kok bisa tetap komitmen gitu dan tidak juga akhirnya asal-asalan ya karena kan kalau saya baca tadi portofolionya dan baca pencapaiannya ya cukup mentereng juga ya, bukan tipikal yang kupu-kupu dan bukan tipikal yang asal lulus itu. Jadi udah mah cepet, ternyata dijalanin dengan optimal gitu. Nah ini boleh mungkin sharing apa dan bagaimana ya momen itu bisa dijalani sampai hari ini. Oke. Terima kasih Mas Wawas untuk pertanyaannya. Eh, ya, jadi sebenarnya sempat berhenti sih ketika lulus S1 untuk mungkin beberapa bulan aja sebenarnya. Tapi itu lumayan sebenarnya malah titik baliknya di sana gitu. Jadi saya merasa ketika di teknik kimia ini memang bukan apa ya eh, bukan mudah gitu untuk lulus dari sana. Mata kuliahnya sulit, tugasnya sulit, tugas akhirnya juga sulit gitu. Jadi saya berpikir bahwa sepertinya bahkan saat itu ada dosen bertanya bahwa mau lanjut atau tidak. Gitu. Saya menjawab tidak karena saya berpikir bahwa kuliah di sini atau teknik kimia ini sulit gitu. Tapi kemudian ya mungkin rezekinya juga rezeki dari Allah untuk saya bahwa saat itu lulus S1 karena sedang COVID tinggi-tingginya dan mencari pekerjaan juga sangat sulit. Kemudian ada beasiswa PMDSU dan pembimbing saya saat S1 itu menawarkan ke saya gitu, mau lanjut lagi atau tidak gitu. Nah, itu juga menjadi eh, apa ya, turn point bagi saya yang sangat mengubah eh, goal saya sebenarnya. Karena saya sebenarnya nggak ada keinginan untuk lanjut gitu ya. Tujuannya adalah ketika lulus S1 adalah ingin mendapatkan pekerjaan, apalagi teknik kimia pasti sangat ingin bekerja di industri, di petrokimia, itu sudah seperti di Pertamina, itu seperti kayak yang di brainstorming gitu dari awal bahwa di sana itu sangat menggiurkan gitu, gajinya tinggi gitu. Itu hal yang wajar lah untuk mahasiswa teknik kimia untuk di bidang-bidang industri seperti itu. Tapi Qadarullah saat itu memang belum rezekinya dan kemudian ditawarkan untuk beasiswa PMDSU di mana beasiswa S2, S3 secara berturut-turut gitu ya, itu selama 4 tahun gitu. Nah, dalam perjalanannya pun saya juga mengalami yang namanya burnout, bahkan ya nggak sekali ya, berkali-kali, sering bahkan sampai hari-hari ini pun kadang merasa seperti itu. Tapi kemudian ingat lagi gitu bahwa kesempatan ini tidak diberikan oleh siapa saja dan tidak semua ya tadi ya tidak semua memiliki kesempatan yang sama dan bahkan ada orang lain yang menginginkan
posisi seperti kita ini untuk bisa sekolah sampai S1, S2 dan bahkan S3 gitu. Kemudian ya kembali lagi ke tujuan awal saya mengambil beasiswa ini apa gitu. Kemudian berpikir bahwa pasti akan apa yang saya kerjakan saat ini merupakan jalan bagi saya untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Jadi mungkin kalau saya berpikir hanya untuk diri sendiri, seringkali kita berpikir bahwa aku juga nggak harus tinggi-tinggi, gak apa-apa sih gitu kan. Jadi kayak mikirnya lebih ke inferior gitu. Padahal kita sudah dititipkan peluang, akal, kemudian waktu gitu ya oleh Yang Maha Kuasa bahwa kita ini punya kemampuan sebenarnya. Tetapi kita yang kurang melihat diri, kita kurang percaya gitu. Nah, ketika kesempatan itu datang, berarti kita sebenarnya sudah dipercaya untuk itu. Nah, jadi itu tadi ya, ketika kita burn out, mungkin kita akan sulit untuk berpikir sampai sana. Oleh karena itu, ketika burn out, ya saran saya kita perlu berhenti sebentar, kemudian menutup tugas-tugas kita tadi ya, untuk sementara, kemudian mencoba untuk melihat lingkungan lebih luas lagi, sehingga hal-hal positif ini bisa lebih mudah untuk masuk ke pikiran kita. Sehingga nanti kalau mau mulai lagi tuh, ingat lagi, oh ya kemarin saya ini ya tujuannya, oh ya saya mau mencapai ini ya gitu. Jadi semua dijalani itu dengan penuh mindful dan enggak apa namanya tadi bahasanya decision fatigue atau kelelahan dalam memutuskan sesuatu sehingga semua itu menjadi sembrono atau sembarangan seperti itu. Oke. Mungkin ada feedback dikit. Eh, Tadi belum disebut. Kira-kira kalau Mbak Dita kemarin burn out-nya itu kenapa tuh? Atau kapan ketika merasa burn out itu apa Hmm. pemicunya ya? Barangkali sama atau beda sama yang lain. Terus yang kedua, eh, menurut Mbak Dita nih, tadi kan kalau sementara rehat ya. Nah, sementara ini berapa lama sih yang baik itu? Apakah 1 bulan, 2 bulan, atau 1 semester mungkin? Kira-kira ada waktu dan aktivitas pas rehat ini realnya kira-kira ngapain ya? Yang mungkin Mbak Dita lakukan atau bisa dikasih tips nih ke yang lain? Oke, yang pertama tadi saat kapan ya burnout ya berarti ya. Heeh. Ya, Oke, apa itu ininya, pemicunya biasanya? pemicu. Pemicunya adalah tadi sudah saya sebut juga di slide. Jadi memang itu yang umumnya dihadapi. Yang pertama adalah timeline. Timeline yang sangat sempit. Kemudian perasaan dari diri kita yang merasa saya tidak mampu gitu. Sehingga menunda-nunda atau procrastinate yang membuat kita itu kayak saya nggak mampu nanti deh, nanti deh, nanti deh. Pokoknya ditunda-tunda terus. Ya akhirnya sampai akhirnya mepet deadline. Itu. Dan karena hal itu biasanya kita itu saya ya mengerjakannya mungkin nggak secara optimal, tapi kemudian saya berpikir bahwa nggak apa-apa ini masih eh, apa submit gitu. Kalau saya kan mengerjakan artikel masih submit nanti pasti dapat komentar dari reviewer gitu. Itu yang baru saja saya alami kemarin gitu karena untuk pendanaan apa kemarin skema yang akhir tahun kemarin kemudian harus submit maksimal Desember gitu ya. Dan karena syaratnya submit, ya yang penting submit dulu gitu. Jadi nggak ditanya promotor, kok gini ya, kok kayak kurang ya, Dit ya gitu kan. Ya Prof, saya menjawab bahwa nanti harapannya ada apa namanya komentar dari reviewer yang bisa saya tambahkan. Tapi saat menunggu komentar reviewer pun saya juga membaca artikel saya kayak ini harus diperbaiki ini. Maksudnya kan tadi kan syarat submit sudah tercapai ya. Kemudian membaca paper lagi bahwa ini masih harus diperbaiki. Saya pun membaca dan akhirnya 1 bulan kemudian dapat balasan, dapat komentar dari reviewer, kemudian saya perbaiki seperti itu. Jadi ya kalau tergantung dari apa yang kita hadapi sih. Kalau syaratnya adalah seperti saya tadi, kasusnya adalah untuk artikel selama itu syaratnya masih submit, ya submit dulu nggak apa-apa. Karena yang penting data yang kita sampaikan ini jujur dan eh, tidak mengada-ada ya. Kemudian selama waktu menunggu itu tadi, kita juga berusaha untuk membaca lagi, memperbaiki apa yang kurang.
kemudian kita sempurnakan di akhir. Kemudian tadi yang kedua apa, Mas? Breaknya berapa lama dan Oh, ngapain mending kalau pas break itu? breaknya berapa lama? Jadi dalam satu hari, semisal pagi saya nge-lab, kemudian selama nge-lab itu kalau misal sempat biasanya sambil ngerjain artikel, meskipun itu kayak yang itu ya kayak berat banget gitu ya. Lari-larian di lab sambil habis itu buka laptop itu menurut saya cukup challenging sih. Nah, kemudian mungkin sampai rumah kayak yang pengennya istirahat, pengennya nggak pengen buka lagi, yaudah gitu. Pas malamnya ya udah istirahat aja. Karena kalau udah dari pagi sampai sore, kemudian malam lanjut lagi tuh ya nggak maksimal sih hasilnya. Lebih baik besoknya berangkat pagi lagi. Jadi semalam itu ya untuk rilis lah, rilis, kemudian mid time untuk kita bisa istirahat. Atau ketika memang teman-teman cukup, sebenarnya ini preferensi pribadi ya. Ketika teman-teman memang bisa untuk istirahat 1 jam, 2 jam saja itu boleh. Tapi ketika ada hal-hal yang misal ada di luar hal studi yang harus teman-teman kerjakan juga, kebiasaan-kebiasaan baik yang teman-teman harus dilakukan setiap hari itu kan kebiasaan yang dapat membangkitkan semangat kita lagi tuh. Nah, jangan sampai yang seperti itu ditinggalkan itu penting gitu. Jadi ya tetap dilakukan. Ya lebih baik berangkat pagi, kemudian pulang sore dan malamnya itu untuk istirahat. Seperti itu sih. Berarti breaknya hanya 1 malam ya, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan ya. Nah, kalau masih dalam tentang kuliah ya kan kita nggak bisa lama-lama gitu. Jadi ya gitu. Karena Kecuali ada tuh kalau yang weekend. ada yang menghilang dulu 1 bulan gitu, nyari motivasi ke gunung gitu kan. Taunya ini kesenangan ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari peserta ya. Ini ada satu yang masuk dari Kak Hafid. Mungkin yang lain juga kalau ada yang mau tanya boleh raise hand ya. Kalau mau langsung. Ini Kak Hafid, mohon maaf ya dimaafin ya. Kok minta maaf itu kenapa ini? Mohon maaf, Mbak Dr. Dita, saya Hafid dari Ngawi izin bertanya terkait bagaimana cara mengatasi jika kita burn out karena hasil dari penelitian kita tidak sesuai hasil yang diinginkan ya. Atau bahkan penelitiannya hampir gagal. Wah, gimana tuh? Apakah Oke. manipulasi data aja? Tidak sesuai hasil ya, berarti tidak sesuai yang diharapkan atau tidak sesuai hipotesis berarti ya permasalahannya. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah membaca. Nah, tadi Mas Wawas sudah sempat highlight di awal bahwa masalah dari banyak warga Indonesia adalah eh, kurangnya keinginan kita untuk membaca. Sebenarnya saya pun juga kalau bukan karena studi mungkin saya apa namanya keinginan untuk membaca tuh kayak ya udahlah gitu. Bukan menjadi hal yang harus gitu. Tapi ketika studi kan ya harus, apalagi yang kita buat ini berkaitan dengan ilmiah gitu. Dan bahkan sekarang saya juga alhamdulillah berpikir masa hidup cuma untuk ilmiah gitu. Jadi kayak mencoba untuk belajar hal di luar studi juga. Jadi yang paling penting ketika kita menemukan bahwa data yang kita temukan ini tidak sesuai, kita membaca dulu dari artikel-artikel yang telah terbit gitu ya di bidang yang sesuai. Apakah sebenarnya itu sudah ada gitu. Dan ketika kita sudah membaca nih, kita sudah berusaha untuk mencari artikel. Namun hasilnya belum ada juga, belum ketemu juga gitu. Nah, kita berarti sudah saatnya kita meminta bantuan gitu dari teman atau bahkan kakak tingkat yang kita pikir itu yang kita tahu bahwa beliau itu sudah pernah mengalami atau punya apa rekam jejak yang mungkin sama dengan topik penelitian kita. Kita tanya pendapatnya, kemudian tanya feedbacknya, apakah mereka itu tahu atau bagaimana cara menghadapi ini semua. Nah, kalaupun memang belum tahu juga, belum ada jalan keluarnya juga, berarti kita harus tanya pembimbing gitu. Karena bisa jadi hal-hal seperti itu memang baru atau apa ya novelty atau memang itu sesuatu kebaruan gitu dan
Mungkin memang di artikel belum ada, kakak tingkat belum bisa karena memang itu baru. Dan itu yang bisa memastikan itu adalah pembimbing kita yang sudah mendapatkan nasihat, akan mendapatkan masukan yang harapannya bisa membuat kita lebih apa ya semangat karena diarahkan lagi ya. Jadi intinya ketika kita menghadapi data yang tidak sesuai, jangan sedih dulu, jangan berkecil hati dulu, ya kita ikhtiar semampu kita, kita upayakan, kalaupun hasilnya tidak bagus, ya tetap dilaporkan. Pertama, tadi ya step-stepnya sampai ke pembimbing, kalaupun pembimbing menyampaikan kamu harus cari lagi, oke, cari lagi. Tapi kalau memang beliau bilang, oh ini bisa dibahas, dipakai, oke, berarti kita bisa bahas, kita bisa pakai dengan arahan pembimbing, gitu. Gitu, Mas Hafiz. Gimana Mas Terima Hafiz? kasih Ada itu feedback mungkin pertanyaan. atau ada tanggapan? Nyinggung masalah dosen pembimbing ya. Kalau saya dapat cerita banyak teman dan adik kelas juga ya, termasuk kakak kelas ya singkat saya. Itu banyak juga yang burnout gara-gara dosen pembimbing sebenarnya. Hmm, Dengan banyak alasan ya, misalnya ada yang karena susah dihubungi atau susah ditemuin. Jadi apa namanya menghambat ya. Ada juga yang dalam tanda kutip idealis sehingga mungkin kesulitan mengikuti pace dosennya atau value dosennya ya karena pengennya selalu bukan selalu pengennya bagus banget gitu. Sedangkan kita mungkin belum di level itu dan pengen lulus cepet yang penting kadang kan. Jadi nggak match nih antara keinginan kita sama dosen pembimbing. Atau ya mungkin bahkan ada masalah personal tuh dari segi komunikasi yang pernah salah atau gimana. Nah, Mbak Dita mungkin pernah ini nggak ada apa istilahnya isu tersendiri atau mungkin case sama dosen pembimbing dan tipsnya deh gimana biar tetap akur ya karena kan itu jadi masalah banyak orang juga mungkin. oke. Terima kasih Mas Awas. Pertanyaan yang sebenarnya itu saya alami gitu. Nah, apalagi dialami ya pas biasanya. Jadi apa namanya tepat sekali pertanyaan Mas Wawas. Jadi saya mendapat pembimbing yang mungkin kalau teman-teman dari Undip kemarin sempat ada 2% researcher in the world versi Oxford atau apa gitu ya. Dari Undip itu kan ada. Nah, itu salah satunya itu ada pembimbing saya. Jadi memang beliau itu artikel-artikelnya memang mayoritas ada di Q1. Dan sebagai mahasiswa yang baru saat itu di S2 ya, berarti itu saya juga ya apa ya meminta semangat, meminta dukungan dari kakak tingkat yang satu bimbingan dengan beliau bahwa ini gimana ya cara uh, menghadapi dan bagaimana cara mengerjakannya gitu. Bahkan sesimpel uh, gimana sih cara ngerjain artikel itu saat S2 tuh saya seperti itu. Bahkan satu setengah tahun ya itu atau sekitar 1 tahun lah, 1 tahun itu biasanya berjuang untuk menulis artikel Q1. Padahal itu kan baru masuk. Dan ketika saya tanya ke teman-teman saya yang sama-sama penerima PMDSU juga nggak diwajibkan untuk Q1 sebenarnya. Tapi karena saat itu saya dibimbing oleh promotor saya yang memang standarnya seperti itu menjadi sebenarnya sebagai penenang saya sih itu hal yang menantang gitu. Jadi ya saya mencoba untuk mengafirmasi gitu bahwa ya saya pasti bisa. Dan saya sempat merasakan bahwa uh, apa namanya ini menulis ini gimana sih caranya? Kayak saya cuman melihat layar, kemudian nggak tahu mau ngapain. Apa namanya? Kok bisa ya artikel-artikel ini bisa terbit gitu. Sampai akhirnya saya mengikuti webinar gitu. Intinya apa narasumbernya menyampaikan bahwa menulis artikel itu tidak sulit gitu. Saya aja nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya bisa. Terus menceritakan bahwa indeksnya sudah setinggi itu gitu. Nah dari situ saya berpikir bahwa ternyata nggak sulit ya menulis. Kemudian saya baca dari artikel-artikel kakak tingkat yang Q1 juga itu juga bahasanya adalah seperti bahasa ketika kita itu berbicara sebenarnya. Menceritakan hasilnya seperti ini, kemudian membandingkan dengan penelitian sebelumnya, apakah mendukung atau tidak gitu. Jadi yang perlu saya mulai saat itu adalah ya memulai untuk
menceritakan menceritakan hal-hal yang saya dapatkan dari penelitian itu. Gitu. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi pembimbing yang punya standar tinggi? Ya, yang pertama adalah kita sebelum kita menerima, kita tahu bahwa siapa itu beliau, gitu ya. Jangan sampai kita itu menerima yang iya-iya aja. Kita harus tahu latar belakang beliau seperti apa, karakternya kalau bisa ya. Kalau emang nggak tahu karakternya karena kita belum tahu ya, ya udah itu menjadi ujian bagi kita. Tapi yang paling penting kan kita bisa melihat bagaimana rekam jejak penelitian beliau kan banyak ya dari Scopus atau Google Scholar itu pasti sudah banyak. Dan kita bisa menilai bagaimana kualitas artikel-artikel pembimbing itu. Dan ya dengan demikian kita harus siap bahwa oh berarti memang itu tantangan saya yang harus saya tempuh gitu. Jadi ya lebih ke afirmasi sih sebenarnya dan lebih ingat ke tujuan tadi. Karena ketika kita sudah mengambil, berarti kita sudah apa ya siap dengan komitmen yang akan terjadi ke depannya. Seperti itu. Eh, di ini ya memang apa istilahnya ngepasi dapat pembimbing yang juga high high apa standar ya. Ini ada feedback dari Mas Hafid dulu. Jadi terkait membaca gimana ya agar bisa memahami jurnal dengan baik. Soalnya kadang udah baca berkali-kali kurang cepat paham juga. Ah, nih. Gimana tuh, Mbak Dita? Oke, soalnya kadang udah baca berkali-kali, kurang cepat paham juga. Berarti solusinya adalah kita tadi ya tadi kan tahap pertama memang membaca, kemudian tahap kedua adalah bertanya dengan kolega atau rekan yang satu topik gitu istilahnya. Ya kita bertukar pikiran di sana gitu. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, jangan sampai merasa hanya kita sendiri yang pernah mengalami. Padahal di dunia ini sudah banyak orang yang meneliti hal itu, misalnya. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah kalau saya nggak bisa, berarti saya coba mencari bantuan dari eksternal gitu, dari teman, dari bahkan nggak harus dari Undip. Misal Mas Hafiz sekolahnya di Undip, nggak harus dari Undip. Misal dari temannya saat S1 kan Mas Hafiz S2 ya. Nanti ditemani saat S1, apakah di bidang yang sama itu bisa apa ya ngasih feedback ke Mas Hafiz gitu. Nah, jadi di situ apa ya kemampuan kita untuk berelasi itu ya itu salah satu tujuannya gitu. Relasi bukan hanya untuk apa namanya untuk menjadi tenar atau untuk menjadi apa ya menambah apa ya untuk menambah exposure ya, tapi itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah yaitu ketika kita membutuhkan feedback atau saran teman-teman seperti itulah yang akan kita cari gitu. Jadi intinya adalah jangan berhenti atau fokus kepada bubble kita. Kita harus eh, mau untuk jalan keluar dan bertanya ke teman-teman yang lain yang sekiranya bisa menjawab permasalahan kita. Seperti itu. Semoga bisa menjawab dan kalaupun masih belum puas bisa tanya lagi ya Fitz. Oke. Oh ya, oke. Jadi Mas Fawa sedang ada keperluan ya. Sebentar, nanti akan kembali. Oke, akan saya lanjutkan pertanyaan dari Pak Adi ya. Masya Allah, Pak Adi ini sudah lulus. Ini apa nih? Saya bertanya, apakah bedanya kuliah dan tugas akhir S2 dan S3? Baik dari tingkat kesukaran maupun kuantitas TA. Apakah memang sesulit itu? Sedang menyiapkan mental dan niat dulu. Apakah cukup dulu di sini atau di samping menuju S3 itu apa? Mengingat bahwa S3 juga gak murah. Oke, terima kasih Pak Adi untuk pertanyaannya. Jadi untuk tingkat kesukaran ya, jadi mungkin teman-teman di sini sudah pernah tahu juga bahwa untuk S1 itu tingkatnya adalah tingkat artikel atau tugas akhirnya yang diharapkan itu adalah pembuktian gitu. Kemudian S2 itu adalah pengembangan dan S3 itu adalah penemuan. Jadi ketika kita memutuskan untuk
lanjut S3, berarti memang kita sudah harus berpikir apa kontribusi apa yang kita bisa berikan dalam bidang itu gitu. Karena kalau S3 ini bukan lagi mengembangkan dalam skala horizontal ya. Kalau kita bisa bayangkan, S2 itu penelitiannya itu pengembangan. Jadi novelty-nya itu tidak terlalu vertikal gitu. Jadi dengan eh, hasil-hasil penelitian yang sudah ada, mahasiswa S2 ini mengembangkan dengan metode lain atau dengan modifikasi lain seperti itu. Tapi kalau S3 ini secara vertikal harapannya adalah menciptakan atau menghasilkan eh, apa ya, pemikiran baru seperti itu. Jadi yaitu yang perlu dipersiapkan Pak Adi. Jadi sebenarnya untuk tingkat kesukaran itu ya apa ya, lebih kepada eh, bisa diatasi ketika kita itu lebih into atau lebih ke masuk kepada bidang kita sehingga kita tuh memaksa diri untuk sering terpapar dengan bidang kita gitu sehingga nanti itu akan muncul sendiri permasalahan-permasalahan apa yang masih dihadapi gitu. Misal Pak Adi di bidang sipil ya, nanti semakin lama di bidang sipil itu kan sangat luas. Kemudian terkhusus di topiknya Pak Adi itu kalau misal Pak Adi sering memaparkan diri untuk membaca artikel di bidang itu, nanti akan muncul dengan sendirinya. Oh ternyata masih ada nih masalah yang selama ini belum terselesaikan. Nah saya akan menjawab di sana gitu. Seperti itu Pak Adi. Ya, jadi Oke. selain itu mungkin yang selanjutnya adalah kalau bisa mencari pendanaan gitu ya untuk lanjut studi gitu. Karena di Indonesia ini kan banyak ya beasiswa-beasiswa penyedia eh, apa namanya lanjut studi. Jadi harapannya kita bisa memanfaatkan itu seperti itu, Pak Adi. Oke, banyak tapi sayangnya sekarang dialokasikan MBG ya. Oh, iya, tapi itu masih banyak Mas sebenarnya, bukan Iya. cuman ya memang sebenarnya sangat terpotong sih karena adanya program itu ya. Ya kita manfaatkan aja yang ada gitu. Ini Mas Adi nanya lagi nih, Mas Mm-mm. Tan Adi ya. Apakah berarti titik tekannya pada novelty ya, Bu? Gitu. Iya, betul. Jadi kalau S3 ini lebih kepada novelty. Novelty yang baru gitu. Jadi seperti contoh kemarin saya sidang tertutup gitu ya, penguji dari eksternal yang memang sudah apa ya, proven di bidang itu bahkan dengan indeks ratusan dan saya masih kayak kayak berpikir kok apa ya sangat bersyukur lah menjadi apa diuji oleh beliau gitu. Beliau pun bertanya bahwa apakah kamu yakin penelitian kamu itu baru gitu. Karena saya mempertahankan disertasi jelas saya akan menjawab iya saya yakin gitu. Hmm. Kemudian beliau menjawab bahwa tidak baru itu. Kemudian oh iya Prof gitu. Terus kemudian ya saya tidak mungkin kayak yang langsung apa namanya denial ya saya jawab oh iya gitu. Terus kemudian apa yang membuat artikel atau penemuan kamu itu baru? Kemudian saya menjelaskan bahwa apa namanya ya ada faktor-faktor yang membuat ini akhirnya bisa disebut baru gitu. Jadi memang secara judul besar memang orang itu akan mungkin sulit untuk melihat novelty-nya. Namun yang tahu penelitian kita itu kan kita sendiri ya. Jadi ketika kita sudah mengenal penelitian kita dan kita tahu titik barunya di mana, ya kita akan bisa menjawab itu seperti itu. Itu dosen eksternal yang bilang nggak baru tuh nguji doang apa yang beneran nggak baru katanya? Menguji, maksudnya bagaimana, Mas? Kan tadi dibilang setelah nanya kan ngasih pernyataan bahwa ini nggak baru gitu. Itu beneran nggak baru apa emang hanya Oh, biar kamu? benar, 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 benar nggak baru. Oh. Di bidang itu tidak baru gitu. Kemudian ya saya menjelaskan bahwa ada yang memang baru gitu. Nah, akhirnya baru beliau ya gitu. Oh, oke. Jadi kayak negosiasi juga ya jatuhnya, ya? Ya, ya namanya ujian mempertahankan kan defense. Ya, ya. Memang saya ada ternyata ada sesi negonya juga gitu. Kalau menurut dia nggak baru, menurut kita baru ya. Karena sebenarnya
penguji itu hanya ya menguji, yang tahu Hmm. penelitian kita atau apa yang kita kerjakan kan kita sendiri. Jadi Iya, iya. selama kita benar ya, nggak pakai joki ya, bahwa kita itu paham penelitian kita, ya Hmm. udah dijelaskan aja gitu. Itu pasti akan sulit sih kalau pakai joki. Ya, Jadi saya kira tuh akan tadi tuh cuman nguji doang itu loh, cuma ngetes ini beneran baru, terus beneran yakin, ternyata kan beneran nggak baru gitu. Kalau orang yang nggak paham kan langsung bingung tuh jawabnya. ya itu Mas. Jadi ya eh, ya mungkin teman-teman atau Mas Wawas sudah tahu gitu ya. Ketika kita itu berdiskusi dengan orang yang pintar, itu akan lebih cepat menyelesaikan solusi atau lebih cepat ketemu solusinya dibandingkan orang Hmm. yang mungkin dia ignorance atau nggak peduli kebenaran. Biasanya kita itu akan lebih sulit atau lebih sulit bernegosiasi bersama orang yang ignorance atau orang yang nggak Hmm. peduli atau orang yang nggak menghargai ilmu. Tapi ketika kita tuh berbicara dengan orang yang pintar, orang yang ya dia menghargai ilmu, ketika kita berbicara ya dia akan cepat untuk oh ya gitu dapat poinnya seperti itu. Ya memang kayak sama netizen aja ya. Kalau netizennya pintar, bisa selesai tuh. Kalau enggak ya bisa berakhir saling ejek ya. Oke, mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi. Silakan dari Mbak nih kayaknya tadi Mas-Mas ya, Mas Hafiz dan Mas Adi. Makasih banyak Mas Adi sudah bergabung ya. Dari Kalimantan ya, udah pulang Kalimantan ya Mas ya. Ada mungkin dari yang masih S1 juga boleh ya, yang masih belum. Waduh, mohon maaf terlempar. Izin mau tanya, Ya silakan. Mohon maaf terlempar tadi saya. eh, Monggo tidak. dokter. Jadi sebenarnya saya ada sedikit permasalahan ketika dengan pembimbing. Nah, waktu itu sempat ada problem satu kali bimbingan tuh kayak beliau kayaknya punya apa ya? Punya tendensi tersendiri ke saya kayak kayak nggak suka gitu. Nah, dari situ tuh pembimbingnya jadi kayak bias gitu dan lebih lebih apa ya, lebih rigid dan susah untuk dijangkau gitu. Nah, beberapa kali misalkan saya menyampaikan eh, hasil pekerjaan saya itu kayak dibantah dan kayak disalahkan lah intinya kayak gitu. Padahal sebenarnya saya mengacu dari textbook juga gitu. Nah, sebenarnya kayak gimana ya caranya untuk ngeluluhin dosen pembimbingan seperti itu. Terus semisalkan memang uh, saya merasa argumen saya itu benar, nah tapi disalahkan oleh dosennya, itu tuh sikap yang baik itu seperti apa gitu. Apakah boleh langsung menyanggah atau diterima dulu masukan dari dosennya itu? Seperti itu. Terima kasih. Oke, Monggo langsung dijawab, Mbak Dita. oke. Terima kasih Mbak Nida untuk pertanyaannya. Jadi berarti ini penilaian Mbak Nida aja berarti ya berkaitan dengan dosen yang lebih apa namanya merasa bahwa dosen itu agak gimana gitu kan itu perasaan Mbak Nida berarti ya bukan belum terbukti kan berarti. Em, tapi beliau pernah menyampaikan itu secara langsung ke saya sih. Berarti sudah pernah menyatakan kalau saya kurang nyaman atau Iya, iya. oke. Jadi seperti itu sebenarnya nih kalau boleh jujur ya, perasaan seperti itu sebenarnya tidak dibenarkan dalam akademik. Seorang akademisi ini tidak boleh mencampurkan urusan hal-hal di luar akademik eh, dalam aspek penilaian akademik ya. Jadi sebenarnya itu tidak boleh. Tapi ketika memang pembimbing atau ya pembimbing sudah menyatakan hal seperti itu, yang perlu kita lakukan pertama adalah yang paling pasti adalah meminta maaf gitu. Karena ya dari situ mungkin beliau mungkin ada permasalahan yang eh,
Mbak Nida dan pembimbing belum temukan solusinya sehingga beliau menyatakan demikian dan akhirnya ya kita sebagai pembimbing harus meminta maaf seperti itu. Dan ketika kita sudah meminta maaf, ya harapannya memang beliau bisa kembali fokus ya kepada pembimbingan itu. Nah, kemudian ketika kita proses pembimbingan itu terjadi, kemudian mengajukan hasil diskusi kembali ketika beliau masih seperti itu ya mau tidak mau kita ikuti beliau. Tapi ketika Mbak Nida ini punya pemikiran baru yang merasa bahwa misal Prof, tapi bukan tapi ya, ini saya mendapatkan informasi ini dari textbook ini gitu. Hasilnya menyatakan demikian. Jadi lebih kepada bahasa atau penyampaian yang lebih apa ya, lebih respect sih mungkin gitu ya. Jadi yang langkah pertama adalah lebih ke pendekatan emosional tadi ya, meminta maaf. Kemudian ketika meminta maaf itu sudah dilakukan, ya kita fokus kepada arah akademik kita. Arah pembimbing yang baik itu adalah pembimbing yang sebenarnya tidak mencampurkan itu sih. Ketika beliau tetap mencampurkan urusan itu kepada masalah pembimbingan ya bagaimana lagi gitu. Yaitu kita terima dan kita ikuti kemauan beliau. Tapi ketika Mbak Nida punya pemikiran yang baru, yang apa istilahnya dari anggapan beliau itu kurang tepat dan Mbak Nida tahu bahwa yang tepat itu seperti ini, dijelaskan saja, namun dengan kalimat yang respect seperti itu. Itu sih Mbak Nida. Mohon maaf ya kalau belum bisa memuaskan jawabannya, tapi ketika saya memposisikan ketika ada di posisi Mbak Nida ya, itu yang akan saya lakukan. Baik, dokter sudah menjawab. Terima kasih. Oke, makasih Sama. banyak Kak Nida ya. Semoga lancar proses tugas akhirnya. Saya rasa sih sebenarnya permasalahan, bukan permasalahan mungkin ya. Hubungan sama dosen pembimbing ini semua mahasiswa punya cerita yang tersendiri ya. Ada yang sampai jadi dosen pembimbing, bahkan ada yang teman saya itu sampai 1 tahun gak ke kampus ya gara-gara apa istilahnya ada masalah. Tapi ya semoga tidak terjadi di yang lain ya. Karena itu Iya, karena jadi komunikasi biasanya ya. mm-mm. Jadi biasanya saya pun pernah mengalami, tapi nggak lama sih, pernah mengalami momen-momen seperti itu gitu. Tapi ternyata itu hanya pikiran atau kekhawatiran pribadi saya sebenarnya. Kayak saya mengira bahwa mungkin promotor akan kecewa atau pembimbing akan kecewa nih sama saya karena saya mengirimkannya kelewat deadline atau pokoknya melakukan kesalahan yang akhirnya saya menginterpretasikan itu sendiri. Padahal ketika bertemu ya beliau mau ngapain gitu. Maksudnya kayak yang sebenarnya itu hanya perlu keberanian dari Betul, kita sendiri untuk bertemu gitu. Jadi betul. terkadang itu ketika kita sendiri kita itu terlalu oversimplify. Jadi terlalu melebih-lebihkan sehingga kita akan takut sendiri seperti itu. Jadi yang paling penting adalah ya kita hadapi. Ketika ada masalah ya kita hadapi. Maksudnya entah gimana responnya, ketika kita datang dengan membawa niat yang baik ya insya Allah itu akan datang dengan yang baik juga. Ketika misal pun akan datang keburukan ya kita akan lebih lapang dada sih. Karena kita sudah mengupayakan yang terbaik ya. Intinya hasilnya diserahkan kepada Allah gitu. Yang penting kita udah ikhtiar, kita hadapi ya gitu. Ya, betul. Sedikit cerita saya pun pas S2 kemarin tuh, salah satu dosen tuh ada kendala begini. Dia tuh nggak lagi di fase menguninstall WA ya untuk sekian waktu. Jadi saya harus komunikasinya lewat SMS tuh. Jadi SMS kan lebih 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 apa namanya horor ya karena saya nggak tahu nih lagi online atau enggak gitu. Terus pernah suatu waktu bapaknya itu ngechat gitu ya. Saya lupa konteksnya apa. Pokoknya marahin saya pas sampai di bold tuh di SMS ya. Kayak nostalgia zaman SD SMP ya pakai SMS.
di bold. Nah, cuman tak ajak ketemu, maksudnya saya janjian ketemu, terus ketemu ternyata nggak marah-marah gitu. Jadi kadang memang komunikasinya kita salah persepsikan ya. Jadi yang kita anggap marah-marah karena nggak bold itu mungkin maksud beliau adalah penekanan ya bahwa itu tuh penting diperhatikan gitu. Bukan lagi marah. Nah, kalau saya menanggapi itu marah mungkin nggak tak feedback buat ajak ketemu ya. Maksudnya ajak ketemu di sini biar klarifikasi gitu. Tapi ya ternyata itu. Dan Betul. itu ya itu uniknya saya harus komunikasi lewat SMS waktu itu. Jadi apa namanya first time lagi SMS-an sama dosen pembimbing ya untuk ya kalau ininya lewat email apa revisian dan ini. Cuma kalau kayak janjian itu agak unik juga ya. Gitu. Mungkin lagi detox ya kayak anak-anak muda pengen detox sosmed tapi ini detoxnya sampai WA keren juga sih. Nah emang bilangnya lagi ada masalah gitu mungkin. Ada lagi mungkin satu atau dua kesempatan terakhir sebelum ditutup dari teman-teman. Boleh ya seputar hal lain, baik termasuk mungkin papernya atau publikasi apa beasiswa mungkin atau hal lain. Silakan, masih ada kesempatan. Tadi saya sampaikan ya bahwa setelah ini insya Allah kita akan tunas maksudnya akan memprovide kelas menulis artikel ilmiah. Nah, ini diperuntukkan memang untuk mahasiswa akhir ya, baik S1 maupun S2, bahkan S3 yang sedang berjuang menyusun syarat memenuhi artikel ilmiah dan masih dengan Mbak Dita ya, kita angkat sebagai coach tunas untuk artikel ilmiah nanti dan pertemuan secara offline juga. Jadi teman-teman yang mungkin sedang punya target atau punya PR untuk itu nanti stay tune. Kita akan coba beri infonya di grup juga. Jadi kalau yang udah masuk grup jangan kemana-mana dan bisa follow juga mungkin Instagramnya Tunas ya atau informasi lebih lanjut. Sepertinya sudah tidak ada ya yang mau bertanya atau diskusi. Oke, kalau tidak ada mungkin dari Mbak Dita ada pesan atau statement penutup mungkin buat pertemuan kali ini setelah hampir 1,5 jam tadi ya. Ya, eh, ini sih. Nah, jadi berkaitan dengan ya, ketika kita menghadapi burnout dan permasalahan-permasalahan studi, kita harus mengingat bahwa yang kita bawa ini bukan hanya ijazah sarjana, master, atau doktor, tapi kita ini sedang membangun kepercayaan orang lain gitu terhadap kita. Jadi ketika kita um, apa namanya berpikir bahwa nanti kita juga akan menjadi seorang peneliti atau menjadi dosen atau bekerja di industri, kita akan mengingat itu apakah ijazah yang kita bawa ini layak untuk kita sampai di titik ini. Karena kembali lagi orang itu tidak akan bertanya tentang IPK itu terus-menerus atau berapa lama studi itu terus-menerus, tapi perasaan yang eh, terus ada dalam diri kita itu apakah saya jujur dalam mengerjakan ini, apakah benar saya layak mendapatkan hal seperti ini, seperti itu. Jadi jangan sampai kita membohongi diri bahwa kita tahu itu hal yang tidak benar, kemudian kita apa namanya tetap menerobosnya, sehingga ketika sudah lulus pun kita akan apa ya menolak untuk mengingat itu atau bersembunyi dari diri sendiri seumur hidup. Dan karena itu tentu akan sangat mengganggu ya, mengganggu kehidupan kita seterusnya. Karena ya bisa jadi dari pendidikan yang kita tempuh itu akan menjadi sumber rezeki kita kan. Nah, jadi akan berpikir apakah rezeki yang saya dapatkan saat ini itu halal bahkan atau berkah untuk keluarga, misalnya seperti itu. Jadi jangan berpikir saat itu saja, berpikir
untuk waktu sing atau jangka waktu pendek ya, short term, kita harus memikirkan jangka waktu yang lebih lama tentang keberlanjutan keilmuan kita ini. Yang paling penting adalah syukur-syukur dapat menjadi legacy atau menjadi warisan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Terima kasih untuk kesempatannya Mas Fawas dan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Dr. Dita ya atas penyampaian materi dan juga sesi diskusi yang tadi sudah dilaksanakan serta pesan penutup tadi ya yang semoga juga diinstal mungkin diinstalasi ke diri kita masing-masing mengenai pentingnya menjaga value diri ya daripada meraih capaian yang kalau istilahnya Mbak Dita tadi apa membuat kita bersembunyi seumur hidup ya. Ini nggak tahu saya aja nggak paham maksudnya, tapi mungkin artinya kita akhirnya tidak ini ya, tidak menjadi diri sendiri gitu ya. Memang apa setiap fase hidup perlu kita jalani gitu tadi dengan baik dan dengan penuh eh, perhatian serta perjuangan ya. Pasti ada kesulitannya, tapi kalau kita terus berusaha, insya Allah ketemu juga jalan keluarnya gitu. Oke, begitu. Sekali lagi teman-teman nanti untuk rekamannya insya Allah akan diupload di YouTube-nya Tunas. Jadi kalau mau mengulang nanti bisa mungkin lihat kita akan share juga di grup ya untuk linknya. Nah untuk penutup sebelum ditutup maksudnya, sorry, boleh kita rekomendasi dulu mungkin bagi teman-teman bisa dibantu menyalakan apa kameranya ya, bisa mungkin dihitung sampai 5 ya kalau ada yang bisa menyalakan. Oke, Mbak Trisna nih, makasih banyak. Yang lain ada? Oke, Mbak Azza. Mbak Azza udah Yuk, pakai Mas virtual Hafiz, Mas background ya. Hafiz. Kasih banyak ya, Mbak Hanun. Ada lagi? Yang lain? Ya. Mas Hafiz, Mbak Ulfi, Dara, Mbak Mas Ida. Hafid. Hafid. Ada S-nya, Hafiz. Oke, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tadi. Oke, bisa pose ya. Pose bebas dulu. Mbak Ulfi tadi jadi ikut. Nah, oke, makasih. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Lagi. Hmm, L kali ya. Kita tunas biasanya L sih. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Saya lagi bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga bisa sampai selesai dan puasanya tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan untuk tidak misuh-misuh pemerintah dan hal lain yang membatalkan puasa ya. Insya Allah ketemu lagi di kelas tunas berikutnya dan insya Allah kita bertemu dalam kondisi yang lebih baik. Kalau ada salah saya mohon izin dimaafkan, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, teman-teman. Mas Ganda. Ya, makasih banyak.